Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa jami'il awliya wa sahada wa salihin wa jami'i masyayikhina fid din, khususan Abu Yazid Muhammad bin Alawi al-Malik al-Hasani wa Sayyid Ahmad bin Salim Muhammad al-Malik al-Hasani, khususan ila al-Ma'alib Syekh Salim bin Sumair Ahmadan Allah bimadadihim wa fadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah musalla Jannatul Firdaus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kajian kita fikih kemarin sampai di syarat takbiratul ihram ada 16. Yang terakhir wa takhiru takbiratul ma'mum an takbiratil imam, yaitu mengakhirkan takbir ihramnya makmum dari takbir ihramnya imam. Jadi tidak boleh makmum mendahului imam. Jangankan mendahului, bersamaan saja sholatnya tidak sah. Kok bareng Allahu Akbar bareng dengan imamnya itu tak sah. Dia harus imam selesai dulu takbir baru makmum nyusul. Itu menjadi syaratnya. Kalau yang lain sih, rukun-rukun yang lain masih ya tak boleh, tapi tidak batal. Ya haram mendahului sujudnya mamanya atau rukuknya, itu haram, tapi tidak sampai membatalkan sholat. Nah, tetapi kalau takbiratul ihram maka sholatnya langsung batal. Kita masuk bab yang berikutnya, yaitu faslun wa surutul fatihah asyaratun, yaitu syaratnya Fatihah ada 10. Takbiratul ihram ada 16. Kalau Fatihah itu syaratnya ada 10. Apa tuh 10 pertama? At-tartibu, tertib. Ya, Fatihah itu harus tertib lah. Bismillah dulu, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin sampai waladdallin, tertib ayatnya. Jangan dibalik-balik. Baca Fatihah kok dibalik-balik. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ar-Rahmanir Rahim. Ihdinas siratal mustaqim. Dibalik-balik. Memang dibaca semua, tapi itu tidak sah. Nah, harus tertib. Yang kedua yaitu wal muwalah. Ya, wal muwalah yaitu terus menerus tanpa terputus oleh perbuatan lain. Baca Fatihah tidak boleh terputus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Berhenti dia agak lama. Apakah berhenti kosong atau berhenti di sela-sela yang lain? Ya, di sela-sela yang lain juga tidak boleh. Jadi dia harus terus saja. Silakan yang sambil makan kue boleh. Kalau saya tak bisa nih makan kue nih, tak jadi ngaji kalau saya makan. Bapak-bapak ibu-ibu silakan biar santai sedikit. Tapi telinga dipasang
ya, tetap. Nah, jadi harus terus, ya, jangan sampai ada yang menyela-nyelai atau berhenti lama, itu tak boleh, harus diulang dari awal, Yang ketiga, ini kan jelas semuanya kan, wa muradu hurufiha, wa muradu hurufiha yaitu memperhatikan huruf-hurufnya, makhrajnya, ya, terus bacaan-bacaannya itu harus diperhatikan betul. Dan baca Fatihah ini setiap muslim wajib bisa dan benar. Setiap muslim. Kenapa? Karena itu rukun sholat. Kok kalau ada orang Islam baca Fatihahnya tak betul, ya selama itulah sholatnya tidak sah. Umur 60 tahun, 70 tahun, Fatihahnya tak betul, selama di sholat ya tidak sah, karena batal terus. Tapi yang repot ini dah tak betul, tak nak belajar. Nah, ini yang masalah. Merasa sudah betul, tak betul merasa betul, itu namanya jahil murakkab, bodoh kuadrat. Bodoh kuadrat, jahil murakkab, bodoh kuadrat. Dahlah dia tak tahu tapi yakin dia kalau dia itu tahu. Yakin dia itu benar. Ini harus belajar. Kalau ini urusannya praktek nih, ya, tak bisa pakai gini. Urusannya apa? Nantilah kita praktekkan, atau pekan depan kita mulai ini dari awal kita langsung praktek Fatihahnya. Satu pertemuan tak selesai kalau Fatihah itu, mana selesai? Kalau apalagi lidah macam sandal, amat susah. Keras lidah itu susah. Itu susah sikit itu nak tekuk sana, tekuk sini susah sikit. Tapi tidak mengapa, kita tetap harus belajar, terutama Fatihah itulah di antara seluruh Al-Quran yang setiap muslim wajib bisa dan membaca dengan benar, yaitu Al-Fatihah. Yang lain, umpamanya baca surat, salah dosa, imam salah dosa, tapi tak sampai membatalkan sholat. Kalau Fatihah dah salah dosa, sholatnya batal. Nah, ini ya masalahnya kadang-kadang. Orang ini baca Fatihah sekenanya saja. Nah, kira-kira ginilah. Nah, ini kira-kira ini yang tak betul nih, kira-kira ini. Nah, jadi kita harus perhatikan makhrajnya macam mana dan lain sebagainya. Baca Fatihah itu ya kita harus betulkan nanti, ya, pertemuan atau ke sekarang atau pertemuan nanti, serah kita dari awal juga boleh, pertemuan ke depan. Praktek membaca Fatihah. Yang penting tuh makhrajnya, tajwidnya, bukan lagunya. Bahkan ada orang ketika membaca Fatihah itu yang dikedepankan lagunya, akhirnya tajwidnya salah. Ini dia nak lagu, dia nak meliuk-liuk, akhirnya Fatihahnya jadi salah. Yang keempat yaitu wa muradu tasdidatiha, yaitu menjaga atau memperhatikan tasdidnya. Nah, jangan sampai yang mestinya ditasdid tidak ditasdid. Iyyaka na'budu, maksudnya iyyaka na'budu, tak boleh. Ar-Rahmanir-Rahim, gitu kan, ini gitu. Ar-Rahmanir-Rahim, nir-rahim, Ar-Rahmanir-Rahim ditasdid. Bukan banyak anak kecil-kecil Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim, salah. Kalau udah salah, Fatihahnya batal, sholatnya batal, tak terasa, dikira batalnya sholat cuman kentut. Ini masalah dia nih, tak tahu dia, pokok tak kentut tak batal lah, padahal baca Fatihah salah, sholatnya batal. Makanya harus belajar semuanya. Kesian dah sholat, ruku, sujud bertahun-tahun, ternyata satu rakaat pun tidak ada yang sah karena batal, Fatihahnya salah. Tasdidnya juga nanti harus diperhatikan. Nanti kalau diperhatikan baru nampak. Yang kelima yaitu wa alla yaskuta saktatan tawilah wala qasirah yaksidu biha qat al-qiraah. Itu tidak berhenti lama, terputus antara ayat dengan ayat, dia tidak berhenti lama. Saktah lama ataupun sebentar,
tapi niatnya memutus bacaan, ya. Tidak lama terputus antara ayat-ayat Fatihah atau betul-betul sebentar dengan niat memutuskan bacaan. Tidak boleh membaca Al-Quran ya seperti saya contohkan tadi, berhenti lama, Ar-Rahmanir Rahim, lama gitu. Atau dia berhentinya sebentar tapi niatnya memutuskan bacaan, putuskan bacaan, tak boleh. Tidak boleh. Jadi harus lanjut, tidak ada berhenti. Kemudian yang ke-6, wa qira'atu kulli ayatiha wa minha al-basmalah, membaca semua ayat Al-Fatihah, dan basmalah termasuk salah satu ayat Al-Fatihah menurut Imam Asy-Syafi'i. Ya, ibu-ibu ya. Membaca Fatihah kalau mazhab Syafi'i wajib dengan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim, karena menurut Imam Asy-Syafi'i bismillah itu termasuk ayatnya Al-Fatihah. Kalau Imam Malik mengatakan bismillah tidak termasuk ayat Al-Fatihah. Ayat Al-Fatihah dimulai dari alhamdulillahirabbil alamin, itu ayat 1. Tapi kalau Imam Syafi'i bismillahirrahmanirrahim ayat 1. Itu perbedaan pendapat ulama. Makanya kalau konsekuensinya apa? Kalau Imam Malik nggak wajib baca bismillah, karena menurut Imam Malik Fatihah itu ayat 1-nya itu alhamdulillah. Bismillah itu ayat mustaqillah menurut Imam Malik, ayat yang berdiri sendiri. Berdiri sendiri macam mana? Kita tengok di Al-Quran, setiap awal surat ada bismillah, setiap awal surat ada bismillah. Jadi itu Quran, tetapi bismillah itu ayat yang berdiri sendiri, tidak termasuk ke surat manapun. Ya, kecuali ada satu surat yang inau min Sulaiman wa inau bismillahirrahmanirrahim, itu otomatis. Jadi yang maksudnya yang antara surat dengan suratnya ada bismillah itu ayat Quran juga, cuma dia mustaqillah. Cuma kalau menurut Imam Syafi'i untuk di Al-Fatihah bismillahnya termasuk Al-Fatihah, maka wajib dibaca. Nah, ini perbedaan, ini kita perlu ini juga, perlu tahu juga, perlu paham juga. Kenapa begitu? Nanti umpamanya kita pergi kemana-mana, kan? Tiba-tiba yang di depan tak baca bismillah, tiba-tiba kan, Pak, ini tak sah nih, ya kan? Tak baca bismillah tak sah. Menurut Imam Syafi'i tidak sah, memang tidak sah. Tapi kata menurut Imam Malik sah-sah saja. Ini namanya murad. Ketika itu terjadi, maka kita boleh pada waktu itu mengikuti pendapatnya Imam Malik. Nah, jadi kita tak bercekau di dalam sholatnya, tak bercekau, tak berkelahi. Tetapi bagusnya orang beramal itu mura'atul khilaf, saya ulangi, menjaga perbedaan pendapat yang sehingga itu sah dianggap disahkan oleh seluruh ulama. Jadi bacanya bismillahirrahmanirrahim, Imam Syafi'i bilang sah, Imam Malik bilang sah, Imam Abu Hanifah bilang sah, Imam Ahmad bin Hanbal bilang sah. Kalau kita tak baca bismillah, nanti Imam Malik bilang sah, Imam Syafi'i bilang tak sah. Kan masih ini ibadah kita. Terus lagi yang perlu diperhatikan, kita ketika beramal jangan melakukan satu amal yang membuat gaduh, walaupun itu betul, membuat gaduh di masyarakat. Ya, masyarakat biasanya gitu. Tahu dia mentang-mentang tak wajib. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ribut semua makmum belakang. Tak sah nih. Wah, kacau kan maksudnya. Ini tidak bagus, kita di ibadah ini loh. Kita di ibadah. Jadi ketika orang awam, jamaah dan sebagainya di satu tempat, dia tidak terbiasa, maksudnya atau dia tidak paham yang seperti itu, jangan bikin gara-gara. Gitu loh. Jangan bikin, karena gara-gara itu menjadi jeleknya praktek sholatnya itu jadi jeleknya, jadi di situ masalah, jadi masalah ibadah kok jadi masalah. Akhirnya habis sholat orang ribut sekampung, wah, kan jadi masalah, tak bagus. Sudah kau baca aja bismillah, kenapa? Baca aja, kecuali kita di satu tempat yang memang di situ orang kita baca bismillah, ini pas nih, oke. Kita pun tak juga umpamanya, lanjut, tidak menjadi
satu gara-gara di masyarakat, nggak bagus. Nah, jadi jangan kita sengaja menampilkan sesuatu amalan yang sengaja berbeda dengan orang lain sehingga menimbulkan kekacauan. Itu jelas tidak bagus. Menimbulkan kekacauan itu tidak bagus. Nah, ibadahnya bagus, Fatihah bagus, tapi ketika itu menjadikan satu kekacauan jadinya tak bagus. Nah, contoh umpamanya kunut, engkau nak tak kunut silakan, oke, tapi ketika jamaahmu ini di belakang ini kunut semua, kok jadi imam tak ada kunut, ini bikin kacau nih. Orang tidak semuanya paham, orang awam tidak semuanya tahu, tidak semuanya bisa menerima, akhirnya menjadi kegaduhan, tak bagus. Nah, itu seperti itu contoh. Ya kadang-kadang maklum lah orang ini kan banyak orang belajarnya banyak. Kadang-kadang dia tahu satu sisi, dia tidak tahu satu sisi. Dia cuma paham ini, dia tidak paham etika. Etika itu perlu, etika ibadah bukan tidak perlu. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika dia ziarah ke makamnya Imam Abu Hanifah, dia sholat subuh jadi imam. Ketika jadi imam, jamaahnya kan murid-muridnya ini. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Tak ada kunut. Murid-muridnya bingung. Imam, kok tadi tak ada kunut subuhnya? Biasa kan kunut. Apa kata Imam Abu Hanifah? Saya menghormati Imam Abu Hanifah yang makamnya di sini. Katanya. Etika, namanya etika. Itu perlu kayak gitu. Otomatis orang daerah situ kan begitu istilahnya. Bukan jamaah itu kan banyak mengikut Imam Abu Hanifah namanya. Imam Syafi'i tiba-tiba di depan kata jamaah, apa ada guna pula? Jadi gara-gara kita ini pendatang sudah kita hormati ini etika kan. Jadi ibadah itu perlu etika. Jangan sok orang kita dapat ilmu nih, kita tahu nih, ya jangan gitu. Di atas langit ada langit kata orang. Nah, di atas langit ada langit. Jadi jangan terlalu seperti pendekar yang baru belajar silat. 1 jurus 2 jurus, wah semua orang nak diajak kelahi ya. Dikira apa? Dikira kau aja pandai silat. Nah, di atas langit ada langit. Jangan begitulah. Engkau berbicara seperti itu, orang lain dah khatam. Engkau baru bicara begini-begini ngajarin. Orang kita dah khatam, kau baru nak mulai. Tapi karena kau baru tahu seolah kau paling pandai. Jangan begitu. Ilmu itu seperti lautan. Nah, jangan dikira orang lain itu pasti tak paham. Aku yang paham, aku yang paling enggak begitu. Itu orang ketika wawasannya sempit maka dia akan berlaku demikian. Tetapi ketika wawasannya luas, dia akan lebih fleksibel karena dia tahu. Oh, ini ada yang membolehkan, ini tidak. Jadi dia enggak kaku. Tapi ketika orang cuma tahunya satu, wajib ini, karuh ini, tak mau tahu terjang. Hanya di masyarakat jadi kegaduhan gitu. Merasa yang dia belajar itulah yang paling. Belajar tak usah tanggung-tanggung terus. Nanti akan sampai kapan pada satu saat di satu tahapan yang mana ternyata Islam ini luas, rahmatan lil alamin, sehingga tidak kaku, nggak jadi masalah di masyarakat, itu jadi masalah. Ya kadang-kadang orang saudara-saudara yang gitu, yang baru-baru belajar itu kadang-kadang seolah-olah macam orang lain tak tahu semua, dia paling pandai. Nah, ini masalahnya. Semua orang disalahkan, kok baru tahu satu nyalahkan orang semua, ya kan? Yang disalahkan sudah khatam, apa yang dipelajari itu sudah khatam. Nah, jadi orang yang lain yang disalahkan ini sudah belajar itu dan di atasnya dan di atasnya dan di atasnya, sehingga tidak kaku seperti mereka. Jangan merasa paling benar karena ilmu itu sangat luas, luar biasa. Kita lanjutkan. Kemudian yang ke-7, ya, yang ke-7. Wa adamul lahni al-mukhil bil makna, ya, tidak menggunakan lahan atau bacaan-bacaan yang keliru, ya. Ini nada atau irama bacaan yang dapat merubah makna. Nah, jadi dia lahan itu yang kekeliruan di dalam membaca. Lahan. Jadi
itu jangan sampai dilakukan. Kita ikut aturan saja. Makronya ini kita baca ini, panjangnya segini, jangan yang panjang sini dipanjangkan sekali. Yang mestinya panjang dibaca pendek. Lahan atau hurufnya yang dirubah-rubah, itu lahan tidak boleh. Yang kedelapan, wa antakuna halatal qiyam fil fardhi, dan membaca Fatihah hendaklah dibaca ketika berdiri, ya, membaca surat Fatihah dalam keadaan berdiri ketika sholat fardu. Kenapa di situ disebutkan ketika sholat fardu? Karena kalau sholat sunnah boleh baca Fatihah sambil duduk, boleh. Jadi yang wajib sambil berdiri baca Fatihah itu sholat fardu. Sholat sunnah ba'diyah isya Allahu Akbar sambil duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Boleh, walaupun dia bisa main futsal, ya, bisa main futsal, bisa lari, bisa maraton, bisa sepeda, apa namanya orang tua, itu boleh. Sengaja sholat sunnah sambil duduk walaupun mampu berdiri, ibu-ibu, itu sah sholatnya. Yang tak boleh itu sholat fardu. Sholat fardu kalau bisa berdiri, wajib berdiri, baca Fatihahnya juga pada waktu berdiri. Sholat fardu. Oke. Jangan heran kalau ada orang, masih muda, masih gagah, kok sholatnya sambil duduk. Sholat sunnah tak apa-apa, Pak, tak apa-apa gitu. Daripada tak sholat, mana terawih lama betul, dari akhirnya duduk di perempatan. Bagus kau dekat masjid duduk sholat, dapat pahala sambil duduk. Masih muda duduk, ya agak terserah daripada tak terawih berdiri. Umpamanya itu secara fikih sah-sah saja. Juga konsekuensinya berarti Fatihahnya pun sambil duduk kalau sholat sunnah. Yang kesembilan, wa ayyusbi'a nafsuhul al-qiraah, hendaklah memperdengarkan bacaannya, ya, bacaan Fatihah untuk dirinya sendiri. Orang baca Fatihah, ibu-ibu, sholat tak boleh dalam hati, ya. Membaca Fatihah tak boleh dalam hatimu. Kadang-kadang ibu-ibu kadang-kadang adalah Allahu Akbar, tapi baca Fatihah dia di dalam hati. Mulut sama sekali tak ada gerak. Memang di dalam hati Fatihahnya tidak sah, ya. Harus minimalnya telinga sendiri ini dengar. Itu namanya membaca. Banyak orang itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah kapan bacanya Fatihah? Itu harus komat kamit tuh bilang tidak, telinga dengar. Wajib. Ini bibir tak bergetar sama sekali, tahu-tahu sujud ruku. Ini jelas tak baca, ini jelas dalam hati nih. Tidak boleh, tidak sah, ya, tidak sah. Karena Fatihah itu kita membaca Fatihah bukan membatin Fatihah, ya. Membaca Fatihah itu di lisan. Oke. Itu ibu-ibu, ya. Terus yang ke-10 yang terakhir, wa alla yatakhallalaha dzikrun ajnabiyyun, tidak disela-selai, atau ini kok terganggu, tidak disela-selai zikir yang lain. Ini salah nih, tidak terganggu oleh zikir orang lain. Salah ini terjemahannya jauh sekali. Ya, ini terjemahannya salah, terjemahannya sangat salah. Tengoklah, bayangkan Pak, ketika orang menerjemah salah, hukumnya jadi jauh tak coba dengan yang saya terjemahkan. Wa alla yatakhallalaha dzikrun ajnabi, maksud dia tidak disela-selai zikir lain. Kalau ini terjemahnya tidak diganggu zikir orang lain. Jauh tak artinya? Jauh, luar biasa. Ini contoh, Pak. Makanya mohon maaf. Kadang-kadang ada saudara-saudara, ini mohon maaf, apa nih, kita bilang, ya kalau bahasa kasar ini sok-sokan ngambil langsung dari Al-Quran dan hadis, langsung dari, padahal bahasa Arab tak paham. Macam mana kau nak ngambil dari Al-Quran dan hadis secara langsung? Kau bahasa Arab aja tak paham, Quran bahasa Arab, hadis baca Arab. Engkau cuma ngambil dari terjemahan orang.
Ya kan? Kalau orang tuh salah terjemah maka kau akan tersesat. Kecuali kau pandai, kau tahu, kau belajar betul. Kau paham ini Al-Quran gini, tafsirnya gini, artinya gini-gini. Ini berarti bukan ngambil juga langsung dari Al-Quran hadis, tapi ngambil dari terjemahan orang lain, ngambil dari buku orang lain, ya tak? Sementara orang mereka itu kadang-kadang mengkritik, ngapain ngambil dari Imam Syafi'i, ngapain dari Imam Malik, langsung ke Al-Quran dan hadis katanya. Engkau pun ngambil dari buku orang, bukan langsung. Kalau kita orang-orang yang bermadzhab, karena kita tidak mampu untuk mengambil hukum sendiri, Imam Syafi'i ngambil dari Al-Quran hadis, dikesimpulan dia, kesimpulannya begini. Al-Quran hadis gini-gini, Imam Malik kesimpulannya hukumnya begini, hukumnya begini, hukumnya begini. Ditulis sama mereka, dilanjutkan oleh murid-muridnya. Kita ngambil dari hasil kerjanya para imam mujtahid ini, gitu kan? Bedanya apa dengan orang tuh yang dia ngambil dari buku tuh? Apa bedanya? Ya kan? Justru mereka ngambil dari orang zaman sekarang, kadang tulisannya bahasa Indonesia. Kan? Yang orang bermadzhab kita ngambil dari imam-imam yang terdahulu. Mana yang lebih kuat? Mana yang lebih kuat? Sama, kau pun tak ngambil dari Quran langsung. Tengok kau ambil, tengok buku kau mana. Ini buku, ini cetakan, ini terjemahan ditulis oleh ustadz apa LC dan sebagainya. Kau pun tak ngambil dari Quran langsung. Kalau kau ngambil dari dia, tulisannya apalagi Indonesia, kita ngambil dari Imam Malik, lahir tahun 93 Hijriah, satu kurun dengan Rasulullah. Imam Abu Hanifah tahun 60 Hijriah, tahun 60 Hijriah. Tengok, 60 Hijriah masih kurunnya Rasulullah, kurun pertama. Imam Syafi'i tahun 150, 100 tahun kedua. Mana yang lebih kuat secara pengistinbatan hukumnya? Belum lagi sisi keberkahan karena dekatnya periode mereka dengan baginda Rasulullah SAW. Kalau orang zaman sekarang nulis itu udah dari mana? Dia pandai dari mana? Dia belajar dari gurunya. Gurunya belajar dari gurunya. 15 abad jaraknya ke Rasulullah itu. Kalau kita ngambil dari Imam Malik, Imam Syafi'i itu mereka Rasulullah cuma 100-an tahun atau kurang bahkan. Cuma karena pembukuannya itu cantik sama murid dari murid ke murid, akhirnya sampai ke kita. Hakikatnya tuh sama. Kalau kita nak ngambil langsung, kita ambil Quran langsung, kita baca, kita pahami tafsirnya ini ada hadisnya gini, itu baru kita ngambil langsung. Kalau tidak begitu, berarti Anda tetap mengambil dari orang lain. Dan kadang-kadang contoh yang seperti ini yang kita kasihan. Ini terjemahannya jauh sekali ini. Jadi artinya wa alla yatakhallala dzikrun ajnabiyyun. Jadi membaca Fatihah itu tidak disela-selai oleh zikir lain. Contoh Ar-Rahmanir Rahim. Bersih. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin. Ya. Pokoknya Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Angin ngantamu cedek, astagfirullah. Iyyaka dilanjutkan. Dia sudah ada zikir lain nih. Sudah ada zikir lain. Langsung ihdinas siratal mustaqim, tidak boleh. Dia terus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, langsung ihdinas siratal mustaqim. Jadi bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, diselingi zikir lain. Zikrun ajnabiyyun. Zikir lain astagfirullah. Enggak boleh, kaget kan? Astagfirullah. Dilanjutkan zikir yang lain. Gitu. Kalau ini tidak terganggu oleh zikir orang, ini repot. Kalau terjemah seperti ini, berapa banyak orang yang sholat sebelahnya ada orang baca Quran, ada orang yang berarti tak sah semua lah orang nih. Kan parah jadinya Fatihahnya. Ini terjemahan yang salah, sangat salah ini, seperti ini. Astagfirullahaladzim. Ini contoh, ini salah satu contoh saja, salah satu contoh. Banyak contoh lagi saya contohkan dulu. Sempat viral di internet seorang yang disebut ustadz menerjemahkan syukur. Syukur itu orang minum begini, jadi bekasnya minum ini namanya syukur.
Ya. Terus Ustadz itu mengartikan suur itu tai. Jadi bahwa bekas minumnya kucing itu suci hukumnya. Kucing minum di gelas ibu-ibu. Biasanya kucing kan gitu minum kan? Itu suci tuh bekasnya. Itu suci. Tetapi ketika dia salah di dalam menerjemahkan, diterjemahkan dia apa? Tai. Jadi tai kucing itu suci. Kan betapa jauhnya. Bayangkan. Itu bukan tai kucing, bekas minumnya kucing. Itu contoh betapa jauhnya ketika orang akhirnya bingung, astagfirullah, kok bisa? Tai kucing kata dia suci. Padahal yang dimaksud itu hadis Rasulullah itu, hukum itu yang dimaksud itu adalah bekas minumnya kucing. Ada mangkok air, kucing minum di situ, itu suci bekasnya. Maksudnya airnya itu pun suci gitu. Bukan tai kucingnya yang suci. Kalau udah salah terjemah macam mana? Itulah ketika salah di dalam penerjemahan, maka menjadi masalah besar di dalam hukum. Seperti yang saya sebutkan kemarin tentang orang yang sangat-sangat banyak sekali menerjemahkan kafein, diterjemahkan telapak tangan. Padahal kafein itu segini, depan belakang. Bahasa Indonesia menerjemahkannya telapak tangan. Ini ya depan aja, berarti ini tak masuk. Itu juga termasuk kesalahan di dalam penerjemahan yang akhirnya merubah hukum yang jauh. Merubah hukum yang jauh. Maka disitulah pentingnya belajar. Penting sekali belajar. Ya terutama kalau masalah hukum ya kita harus belajar bahasa Arab. Karena turos apa kita bilang nih, kekayaan hazanah ilmu Islam itu bahasa Arab semuanya, istilahnya itu. Indonesia yang terjemahan nih. Sekarang orang tak bisa bahasa Arab, macam mana? Pokoknya kita nak belajar tafsir Ibnu Katsir, nunggu terjemahannya. Iya kalau yang terjemahannya betul, yang terjemahannya salah, tambah salah. Tafsir yang kita Fathul Bari, Irsyadus Sari, Aumul Bari salahnya Imam Abu Dawud, itu Fathul Ahwadi saranya Sahih Muslim Imam Tirmidzi, ya Fathul Bari Irsyadus Sari saranya Sahih Bukhari. Itu semuanya Arab dan gundul. Macam mana kita nak ambil hukum dari hadis itu kalau kita tidak bisa? Akhirnya nunggu diterjemahkan orang lain. Iya kalau diterjemah betul. Kalau tak betul kita ikut jadi tersesat gitu masalahnya. Karena orang tak tahu macam mana, ikut aja lah. Itu masalahnya seperti itu. Kita lanjutkan. Faslun tasdidatul Fatihah arba'ata asyara. Tasdidnya Fatihah ada 14. Fatihah kalau kita baca tasdidnya itu ada 14. Pertama, bismillah fauqal lam. Bismillah fauqal lam, di atas lam jalalah. Bismillah tasdid. Karena kalau tak ada tasdid berarti kita membuang satu huruf Al-Quran. Ketika tidak membaca tasdid berarti kita membuang satu huruf. Karena hakikatnya tasdid itu 2 huruf hakikatnya itu. Kemudian ar-rahmani, ada tasdid, bukan itu jelas salah. Jelas salah. Ar-rahman. Nanti insya Allah pekan depan kita praktekkan. Kemudian yang ketiga ar-rahim fauqar ra. Ar-rahim di atasnya huruf ra, ya. Di atasnya huruf ra. Alhamdulillah di atas fauqal lamil jalalah, di atas lam jalalah, ya. Kemudian robnya itu ini Rabbil alamin fauqal ba, di atasnya ba. Ar-Rahman lagi fauqar ra, di atasnya ra. Ar-Rahim lagi di atasnya ra fauqar ra. Maliki
din. Di atasnya dal, gak maliki yaumiddin. Kan salah. Maliki yaumiddin. Pokok dal. Jadi middin. Iyyaka na'budu fauqal ya. Jangan iya, tapi iyyaka na'budu. Di atasnya ya. Kemudian iyyaka nasta'in. Di atasnya fauqal ya, di atasnya ya. Ihdinas siratal mustaqim. Fauqas sad, di atasnya sad. Siratal ladzina, di atasnya fauqal lam. Alladzina itu siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Fauqad dad wal lam, di atasnya huruf dad dan huruf lam. Ini tasdid. Ini secara teorinya. Ya, kita baca dulu. Prakteknya besok. Ke teorinya gampang. Prakteknya besok kita baca sesuai dengan makhrajnya, sesuai dengan tajwidnya. Gitu. Kemudian iyyaka na'budu lagi. Iyyaka na'budu. Ya, sudah ya, selesai ya. Oke, waladhdallin amin. Faslun. Raf'ul yadaini fi arba'ati mawadi. Raf'ul yadaini fi arba'ati mawadi. Hukum tentang mengangkat tangan di dalam sholat. Ngangkat tangan dalam sholat ini berapa kali nih? Berapa kali ibu-ibu ngangkat tangan dalam sholat nih? Jadi harus tahu. Jangan kira-kira. Kadang-kadang kan kira-kira aja kayak ini angkat tangan lagi, kayak ini angkat tangan. Padahal mengangkat tangan di dalam sholat itu hanya ada di 4 tempat. Sunnahnya ya, sunnahnya itu hanya ada di 4 tempat. Pertama, inda takbiratul ihram, yaitu ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, 1. Kemudian yang kedua, wa indar ruku, ketika ruku, nak ruku nih, Allahu Akbar, 2. Sudah. Yang ketiga, wa indal iktidal, sami'allahu liman hamidah, 3. Terakhir yang keempat, wa indal qiyami minat tasyahudil awal, dan ketika bangun dari tasyahud awal. Selain itu tidak ada ngangkat tangan. Kalau ada bikin-bikin aja, kira-kira aja kayaknya angkat tangan lagi, tak ada ya Bu. Angkat tangan cuma 4 tempat ya. Takbiratul ihram, mau ruku, bangun dari ruku, kemudian bangun dari tahiyat awal. Jadi kita bangun umpamanya nih rakaat pertama ibu-ibu, bangun dari sujud, Allahu Akbar, tak ada gini. Tidak ada ibu-ibu ya. Rakaat pertama bangun dari sujud, rakaat pertama kan langsung berdiri nih, Allahu Akbar. Sudah, tidak ada gini, tidak ada. Apalagi bangun dari sujud nak duduk, Allahu Akbar. Tak ada. Nak sujud, Allahu Akbar. Nak sujud, aduh, itu tidak ada. Jadi dari i'tidal mau sujud nggak ada juga. Sami Allahu liman hamidah, ya kan? Habis itu apa bu sujud kan? Allahu Akbar, tidak ada. Allahu Akbar sujud, tidak ada ya. Cuman hanya di 4 tempat. Tapi kalau kita kira-kira kan kadang-kadang ada tuh, diada-adain ya kan? Sami Allahu liman hamidah, nak sujud nih, Allahu Akbar. Nampak kali tak ngaji, jelas tak ngaji tuh, nampak. Ataupun bangun dari rakaat 1 atau bangun dari rakaat 3 kok Allahu Akbar, ini jelas tak ngaji nih. Jelas tak ngaji nih. Kalau ngaji sunnahnya itu cuma ada 4 tempat. Cuma kadang-kadang ada yang kebanyakan karena kira-kira ada yang memang malas. Kayak ini akhirnya tak ada, bangun dari tahiyat kedua pun Allahu Akbar gini aja, tak ada angkat tangan ya. Nak ruku Allahu Akbar, tak ada.
Nak ruku tak ada angkat tangan, tak ada kebablasan. Cuma angkat tangan cuma Allahu Akbar, takbiratul ihram, tentu orang angkat tangan. Selain itu dia tidak. Nak ruku pun tak gini, nak ruku tak angkat tangan. Itu saja ya, ibu-ibu dan bapak-bapak, itu perlu kita praktekkan. Nah, jadi tak lupa. Kalau tidak nanti bisa jadi lupa. Nah, itulah pelajaran kita pada kesempatan ini. Insya Allah pekan depan bapak-bapak, ibu-ibu ya, kita praktek Fatihah, oke? Tidak ada malu membaca Fatihah, harus belajar, harus betul. Nah, insya Allah. Jadi sholat kita mudah-mudahan dengan betul Fatihahnya nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah ya? Oke, ada yang tanya silakan. Ada yang tanya? Iya, silakan. Kalau kita lihat di Al-Quran itu memang Al-Fatihah itu berbeda dengan surat-surat lain. Ya. Di mana situ ayat pertama tertulis Bismillah Satu. Ayat 1. Ya. Setiap Al-Quran tak ada perbedaan yang sama kan? Ya. Tertulis itu lebih dari dengan surat-surat lain memang dia berdiri sendiri. Ya. Lalu muncul ayat baru. Ya. Itu yang pertama. Kalau mau seperti itu kan seharusnya ya, macam kita jaga memang harus kita baca. Kemudian yang tadi masalah terakhir tadi kan tidak boleh kita dibarengi oleh zikir lain. Mungkin apa yang harus kita lakukan di kita ini membaca Al-Fatihah karena kita bersin batu. Apakah harus kita tenangkan dulu baru kita lanjutkan? Iya, iya. Boleh gitu. Bersih, iya, boleh. Lanjut. Tapi jangan sambil baca sambil bersin sambil baca, jangan. Malik yaumid, iya karena aku dua, ya jangan. Bersin lain, baca lain, jangan gabung. Selesaikan bersin. Kalau pas itu berarti pas ayat itu pas tengah-tengah berarti kita iya karena aku dua, iya karena kita ulang. Karena dia terkena bersin ini berarti kan tak baca gitu. Diulang ayat itu saja, diulang. Jangan sambil bersin sambil baca dilanjut aja, tidak. Oke. Ya. Tidak. Nguap pun begitu. Ya. Nah, kalau memang pas dia nguap, pas tengah baca berarti ayat itu kita ulang. Jangan pas nguap membaca Al-Quran. Itu tidak boleh sebetulnya. Tidak pas nguap, tidak sopan. Ya. Iya, sambil gini semua. Tak boleh. Oke. Alhamdulillah. Dah ada tanya ibu-ibu? Kalau tak ada kita makan kue lah. Ada, dah. Ya, boleh. Ini pengalaman kita dulu saya tinggal di Jawa di kampungnya. Itu baca imam itu susah merubahnya ini ngalamin gitu. Gimana bisa seperti itu? Apalagi orang tua-tua gitu. Alhamdulillah ngalamin. Sangat kita kalau kita nanti ya orang seperti itu otomatis sebenarnya jangan jadi imam ya. Terus yang kedua, kalau untuk dia sendiri kalau memang sudah kepada tahap diajari nggak bisa, sudah macam mana lagi ya kan, mudah-mudahan Allah Maha Pengampun gitu saja. Karena kalau di Turki itu Allahu Akbar gitu ya, orang Turki itu Allahu Akbar, dia ke nggak bisa nih gitu. Seperti itu. Kalau itu jatuhnya sampai kepada uzur, yang mudah-mudahan Allah maafkan. Tapi tidak bisa dijadikan patokan terus gitu, nggak bisa, harus berubah. Dan jadi sebenarnya jangan dijadikan imam karena ini akan menanggung bacaan orang lain gitu. Nanti kalau kita bilang tak sayang, dia udah belajar setengah mati, batuk ini dah tak bisa semua. Kalau itu uzur, Allah Maha Pengampun, mudah-mudahan Allah terima. Yang penting dia sudah berusaha, mudah-mudahan, tapi tak bisa jadi patokan atau ya udah lagi ini ajilah, ya tidak begitu, harus dipertimbangkan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.